temennya kelompoknya itu presentasi, anggota maksud saya kelompok yang lain itu memperhatikan dengan baik. Karena nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Dan di sesi tanya jawab ini ya, dan di sesi tanya jawab ini nantinya semua kelompok wajib bertanya. Untuk yang menjawab boleh saja, misalkan nih, pertanyaan dari kelompok 1 dijawab oleh si A. Kemudian belum puas jawab si B, nggak apa-apa. Nanti pertanyaan kedua ada lagi yang menjawab si A dan si B, boleh saja. Silahkan berlomba untuk menjawab. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ignatius Pandi Jayanto yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa sekalian, kami di sini akan mempresentasikan modul 2 tentang bilangan cacah. Pemateri 1 yaitu Anggi Selviana, pemateri 2 Ani Kurniawati dan Deni Saputra. Kepada pemateri 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelum dilanjutkan, silahkan untuk PowerPoint-nya ditampilkan terlebih dahulu. Pak, sebentar. Sinyalnya lumayan susah. Oke, iya, tidak apa-apa. Untuk kelompok ini yang presentasi, anggotanya tadi siapa aja namanya? Saya Miftahul Jannah, moderator, Anggi Selviana, Ani Kurniawati, dan Deni Saputra. Anggota kelompok ini, oke ya nggak apa-apa ya, mau nampilkan pakai HP nggak apa-apa, oke. Tapi kalau misalkan ada anggotanya yang punya laptop dan bisa ditampilkan di laptop, ya nggak apa-apa pakai itu ya, laptop, biar kita sambil belajar. Tapi kalau mau pakai handphone juga silahkan. Tapi kalau pakai handphone banyak sekali kekurangannya. Penampilannya akan berbeda dengan laptop. Contohnya ini. Contohnya nama anggota kelompok 4. Nah, harusnya kan ada, ini kan rapi ya, 1, 2, 3, 4 rapi ya. Tapi karena pakai handphone jadi angka 1, 2, 3-nya enggak begitu rapi. Oke, silakan saja. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kegiatan belajar 1. Bilangan dan lambangnya serta pembelajaran di SD. A. Bilangan dan lambangnya. Dalam proses pembelajaran pokok bahasan bilangan dan lambangnya, hendaknya disiapkan media kertas atau kartu bilangan masing-masing. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama yaitu guru menjelaskan ulang nilai tempat yang ditempati oleh angka-angka suatu lambang bilangan yang terdiri dari 5 angka dengan pertolongan kartu bilangan 1, 10, 100, 1000, dan 10.000. Yang kedua yaitu mengulang membaca dan menulis lambang bilangan yang terdiri dari 5 angka. Misalnya, guru menulis di papan tulis beberapa lambang bilangan 5 angka. Siswa disuruh menulis nama bilangannya. Yang ketiga yaitu guru menjelaskan bahwa 10 kartu bilangan 10.000 dapat dinyatakan dengan sebuah kartu bilangan 100.000. Dengan pertolongan kartu-kartu bilangan 1, 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000. Guru membantu siswa cara membaca dan menulis lambang bilangan yang terdiri dari 6 angka. Yang keempat yaitu guru menulis beberapa lambang bilangan yang
terdiri dari 6 angka di papan tulis. Secara lisan, siswa disuruh mengucapkan nama bilangan itu satu persatu. Yang kelima yaitu guru mengucapkan nama beberapa bilangan yang terdiri dari 6 angka satu persatu. Oke, Siswa disuruh menulis lambang bilangannya di buku masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima yaitu guru mengucapkan nama beberapa bilangan yang terdiri dari 6 angka satu persatu. Siswa disuruh menulis lambang bilangannya di buku masing-masing. Yang keenam, guru menulis beberapa lambang bilangan yang terdiri dari 6 angka di papan tulis. Lalu, siswa disuruh menulis nama bilangan itu di buku masing-masing. Untuk lebih memahami bilangan-bilangan bernilai besar, siswa diminta menyusun kalimat tentang pengalaman mereka sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan-bilangan bernilai besar kurang dari 500.000. Misalnya tabungan Amin di Bank BNI mencapai Rp365.000. Yang B, bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Dan bilangan ordinal adalah dikenal sebagai bilangan asli. Definisi, misalkan A adalah sebarang himpunan dan misalkan alfa menyatakan keluarga himpunan yang ekuivalen dengan A. Maka alfa dinamakan sebuah bilangan kardinal dan dinyatakan oleh alfa. Bilangan kardinal dari 1, 2, 3 adalah 3. Pada pembelajaran di SD, istilah bilangan kardinal dikenal sebagai bilangan cacah. C. Nilai tempat dan ketidaksamaan. Suatu bilangan memiliki suatu nilai tempat. Bagaimanakah nilai suatu tempat bilangan 54.221? Nilai bilangan di atas jika ditulis dalam bentuk panjang, yakni 54.221 sama dengan 50.000 ditambah 4.000 ditambah 200 ditambah 20 ditambah 1. Untuk membandingkan bilangan, perhatikan urutan nilai tempat terbesar. Jika nilai-nilainya sama, bandingkan nilai tempat selanjutnya, yaitu A. Urutan nilai tempat ratusan ribu, B. Urutan nilai tempat puluhan ribu, C. Urutan nilai tempat ribuan, D. Urutan nilai tempat ratusan, E. Urutan nilai tempat puluhan, dan F. Urutan nilai tempat satuan. Contohnya, 9.124 lebih dari 5.967 karena nilai tempat terbesarnya ribuan, yaitu 9 lebih dari 5. 11.798 kurang dari 11.821 karena nilai tempat ratusannya yaitu 7 kurang dari 8. 252.345 sama dengan 252.345 karena semua angka pada setiap nilai tempat sama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Enggi Selviana. Dilanjutkan pemateri 2 oleh Kak Ani Kurniawati. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan menyampaikan kegiatan belajar 2
bilangan cacah, operasionalnya, serta teknik penyelesaiannya dengan pembelajarannya di SD. A. Bilangan cacah. 1. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan cacah merupakan bilangan asli yang ditambah dengan bilangan 0. Bilangan asli dimulai dari angka 1 dan seterusnya bertambah 1. 3. Ketidaksamaan pada bilangan cacah. Kita bandingkan dua bilangan yang tidak sama. 3 kurang dari 8 dan 9 lebih dari 5. Sifat ketidaksamaan pada bilangan cacah dinyatakan dengan tanda kurang dan lebih. Sifat urutan pada bilangan cacah. A. Dua bilangan cacah dianggap tidak sama apabila salah satu dari bilangan itu lebih kecil dari bilangan yang lain. B. Pada garis bilangan, suatu bilangan dikatakan lebih besar bila berada di sebelah kanan salah satu bilangan, sedangkan bilangan dikatakan lebih kecil apabila berada di sebelah kiri dari salah satu bilangan. Pengerjaan jumlah atau penjumlahan merupakan pengerjaan hitung yang pertama kali dikenal ke anak baik di sekolah maupun di masyarakat. Fakta-fakta dasar penjumlahan. Yang dimaksud fakta-fakta dasar penjumlahan adalah penjumlahan atau kombinasi bilangan 0 sampai 9. Misalnya 9 ditambah 1, 6 ditambah 3, 4 ditambah 5, sedangkan 12 ditambah 9 bukan fakta dasar penjumlahan karena 12 bukan bilangan yang lambangnya terdiri dari satu angka. 4. Pendekatan untuk penerangan penjumlahan. A. Penjumlahan melalui kumpulan penjumlahan dengan menggunakan dasar kumpulan didasarkan kepada gabungan dua kumpulan lepas dengan menggunakan benda konkret atau gambar. 2 ditambah 5 sama dengan 5. B. Penjumlahan melalui pengukuran yang dijumlahkan itu bukan bilangan kardinal dari kumpulan tetap ukuran panjangnya. Penjumlahan dengan pengukuran yang dijumlahkan itu bukan bilangan kardinal dari kumpulan tetapi ukuran panjangnya. Penjumlahan dengan pengukuran dapat diperagakan dengan garis bilangan, timbangan, bilangan, atau bilangan berwarna. C. Penjumlahan melalui mesin fungsi. Pada umumnya, mesin fungsi tidak dipergunakan untuk menerangkan penjumlahan atau pengerjaan hitung lainnya, tetapi lebih banyak digunakan untuk latihan dan pengenalan pada fungsi. D. Penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Cara bersusun panjang 3.487 sama dengan 3.000 ditambah 400 ditambah 80 ditambah 7. 2.693 sama dengan 2.000 ditambah 600 ditambah 90 ditambah 3. 4
4.763 sama dengan 4.000 ditambah 700 ditambah 60 ditambah 5. Baik, saya akan melanjutkan menyampaikan materinya. Cara bersusun pendek atau berjumlahan berdasarkan nilai tempat dengan menyimpan. 111, 2.348, 1.562, 4.724. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 7.724. Sifat penjumlahan. 1. Bilangan caca bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Bila dua buah bilangan cacah dijumlahkan, hasilnya adalah bilangan cacah. Contohnya, 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 termasuk bilangan cacah. 2. Memiliki identitas penjumlahan yaitu 0. B ditambah 0 sama dengan 0 ditambah B sama dengan B. 3. Berlaku sifat asosiatif pengelompokan pada operasi penjumlahan. Berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. 4. Sifat komutatif pada penjumlahan. Penjumlahan dua bilangan cacah yang kemudian ditukarkan hasilnya tetapi sama, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. 3 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 3. Dilanjutkan oleh Kak Deni. C. Pengurangan. Pada pengurangan, kita mencari selisihnya. Misalnya, 7 kurang 3 sama dengan keterangan angka 7 adalah angka yang dikurangi, angka 3 adalah angka pengurangan. Pada fakta dasar, pengurangan bilangan yang dikurangi harus atau sama dengan bilangan yang dikurangi. Sedangkan pengurangannya ialah bilangan cacah dari 0 sampai dengan 9. Dengan catatan bahwa selisihnya harus bilangan cacah dan besarnya dari 0 sampai dengan 9. Fakta dasar perkalian. Dasar perkalian adalah bilangan 0 sampai dengan 9. Misalnya 0 kali 9. 3 kali 8 kali 1 kali 7. 3 kali 15. Bukan fakta dasar sebab 15 terdiri dari dua angka yaitu 1 dan 5. Pada perkalian ada 100 kombinasi fakta dasar, mulai dari 0 kali 0 sampai dengan 9 kali 9. E. Pembagian. Definisi pembagian untuk bilangan R dan S dengan S tidak sama dengan 0. Hasil dari R dibagi oleh S. Ditulis S bagi R bagi S adalah bilangan K. Jika itu ada, semedikian hingga S sama dengan R sama dengan S kali K. Konsep pembagian ada dua. Konsep pembagian yaitu konsep partisi dan yang kedua adalah konsep pengukuran. 1. Fakta dasar pembagian.
Bilangan yang harus dibagi adalah 0 sampai 81, di mana pembagian ialah bilangan bulat dari 1 sampai 9. Dan hasil pembagian ialah bilangan bulat dari 0 sampai 9. Contohnya, 8 dibagi 9, 9 dibagi 1, sedangkan 100 dibagi 5. 24 bukan fakta dasar. 2. Pembagian melalui himpunan. Sebagai himpunan yang anggotanya 8, kemudian himpunan itu dipisah-pisah ke dalam 4 himpunan bagian, anggota himpunan yang 8 diisikan ke dalam 4 himpunan bagian itu. Ternyata setiap himpunan bagian itu beranggota 2 buah. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. 3. Pembagian melalui pengukuran. Ada beberapa cara yang dapat dipakai dengan menerangkan pembagian melalui pengukuran, yaitu dengan A. Garis bilangan, B. Timbang bilangan, C. Dan dengan batang konsioner. 4. Pembagian melalui jajaran. Kita dapat melakukan pembagian 12 dibagi 4 dengan menggunakan cara jajaran. Caranya ialah dengan menyusun 12 itu di dalam jajaran yang setiap barisnya terdiri atas 4 anggota. Kemudian kita periksa beberapa banyak baris telah terjadi dari jajaran itu. Ternyata dari soal itu terbagi 3 baris. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. 5. Pembagian melalui mesin fungsi. Ambillah mesin fungsi pembagian 3 atau mesin fungsi 3 bila ke dalam mesin fungsi 3 itu dimasukkan kartu dengan angka 6. Maka kartu yang keluar itu adalah angka 2. 6. Pembagian sebagai pengukuran berulang. Menyelesaikan soal 10 dibagi 2 dengan cara pengukuran berulang ialah sebagai berikut. Kurangi 10 itu dengan 2 terus sampai habis atau sisanya lebih kecil dari 2. Kemudian kita lihat beberapa kali pengukuran yang telah dilakukan. 7. Pembagian sebagai kebalikan perkalian. Bila ada soal pembagian 15 dibagi 3, misalnya maka ini berarti pula titik-titik kali 3 sama dengan 15. Jadi cara menjawabnya dari soal 15 dibagi 3 sama saja dengan mencari sebuah bilangan yang bila dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 15. Membagi 8 membagi dengan cara bersusun pendek. Ambillah contoh 6.822 dibagi 9. Menyelesaikan soal di atas dengan bersusun pendek. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Bagilah ratusan dengan 9,68 dibagi 9 sama dengan 700, sisanya 5. 500-an. B. Bagilah puluhan dengan 9,52 dibagi 9 sama dengan 5 puluhan, sisa 7 puluhan. C. Bagilah satuan dengan 9,72 dibagi 9 sama dengan 8 satuan. 9. Sifat-sifat pembagian. A. Sifat tertutup tidak terpenuhi pada bilangan cacah.
B. Operasi sifat komutatif tidak terpenuhi dalam bilangan cacah. C. Cacah tidak memenuhi sifat asosiatif. D. Bilangan dibagi oleh 0 juga tidak memenuhi bilangan cacah. 10. Pembagian dengan bilangan kelipatan 10. Perhatikan contoh soal berikut. 100 dibagi 50 sama dengan 2. 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Dan 1000 dibagi 200 sama dengan 5. 11. Perpangkatan dan penarikan akar pangkat 2 dan 3. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Untuk sembarang bilangan A, lambang A akar 2, berarti A kali A kali akar A akar pangkat 2. Dibaca A kuadrat atau A pangkat 2. 12. Pola-pola pada operasi bilangan cacah. A. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Sebelah kiri dikerjakan dulu. B. Operasi perkalian dan pembagian sama kuat. C. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Apabila dalam suatu soal terdapat tanda kurang, kerjakan operasi yang dalam tanda kurang terlebih dahulu. Moderator. Terima kasih kepada para pemateri. Di sini kelompok kami membuka termin 1 dengan 4 penanya. Saya persilahkan kepada yang ingin bertanya. Kak, saya mau bertanya, Kak. Saya Nurjana. Kak, saya mau bertanya, Kak. Kak Nur, saya mau bertanya. Saya juga bertanya. Iya Kak, satu persatu. Sebutkan namanya terlebih dahulu. Baik, Kak, saya mau bertanya. Suaranya Nama kedengeran saya nggak, Kak? Nurjana. Baik, Kak. Saya mau bertanya, Kak. Iya Kak, saya persilahkan. Nama saya Ketut Finarsi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Pada sifat-sifat bilangan cacah, di situ kan ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Di situ coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan sifat komutatif dan asosiatif serta berikan contohnya. Gimana Kak? Sudah jelas? Baik Kak, terima kasih. Silahkan untuk penanya selanjutnya. Saya mau bertanya. mau bertanya. Saya Nurjana, perwakilan dari Iya, mau bertanya. Pertanyaannya, dari beberapa sifat penjumlahan, apakah kesemuanya itu bisa diajarkan ke anak yang tingkatnya lebih rendah? Gitu, Kak. Baik Kak, sudah. Saya persilahkan penanya selanjutnya. Saya mau bertanya. Ingin bertanya. Halo Kak. Saya Sintawati ingin bertanya. Baik, silakan Kak. Menurut saya, untuk kelas rendah ke bawah, misalnya kelas 3, mereka paling sulit untuk memahami bagaimana cara berhitung bersusun pendek atau progratif. Nah, pertanyaan saya,
Jelaskan cara atau metode apa yang tepat untuk menjelaskan bagaimana cara membagi bersusun pendek atau porogatif. Bagaimana Kak, sudah paham? Untuk satu penanya lagi saya persilahkan. Kak, saya mau bertanya. Iya Kak, saya persilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Dimas Aldi Ramadan. Pertanyaannya, melalui uraian dan pembahasan presentasi kelompok Anda, apa pengertian mengenai konsep atau pengertian bilangan cacah beserta pengerjaannya agar bisa dipahami oleh anak SD? Baik Kak, terima kasih. Beri sedikit waktu untuk kelompok kami dalam menjawab. Terima kasih. Oke, sambil nunggu anggota kelompoknya mencari jawaban, saya akan mengisi biar waktunya tidak terbuang sia-sia ya. Oke, materi ini adalah mengenai tentang bilangan cacah ya. Bilangan cacah ini sebenarnya saya nggak begitu sepakat sih dengan modul ini, yang mana ketika dijelaskan itu justru malah bilangan cacah dulu, baru bilangan bulat. Harusnya ini yang diajarkan bilangan bulat dulu, baru bilangan cacah. Karena bilangan bulat itu luas ya, luas mencakup bilangan cacah. Oke, untuk bilangan cacah ini sendiri, oke, kalau saya berikan pengertian nanti dicontek ya. Oke. Bilangan cacah. Memang banyak sekali ya kesalahan-kesalahan dari bilangan cacah yang diajarkan kepada siswa. Banyak sekali. Ya, hal-hal yang harus kita kuasai ya, dasar-dasarnya dari bilangan cacah ini sendiri. Nah, nanti saya akan mengisi ya, ada waktu nanti biar selesaikan dulu. Kalau saya nanti kasih sebuah pertanyaan juga, nanti akan timpa tindih. Nah, yang paling penting ketika kita belajar tentang bilangan cacah ini, kita harus tahu betul konsep daripada bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa sampai angka berapa. Dari strukturnya, dari sifat-sifatnya. Contohnya kalau di sini tadi yang dipertanyakan oleh dipertanyakan oleh Ketut Yunarsi ya. Contoh atau penjelasan ulang dari sifat asosiatif dan komutatif. Nah, sifat-sifat di bilangan cacah ini itu harus kita kuasai dan kita berikan benar-benar sesuai dengan teoremanya, sesuai dengan materinya kepada siswa SD. Karena apa? Karena ketika nanti di SMP, mereka juga akan memperoleh materi yang ini, materi-materi dasar. Mengingat ketika mengajar di SMP, banyak sekali siswa yang masih kesulitan menyebutkan bilangan asli itu yang mana, bilangan cacah mana. Yang mereka hanya ingat adalah hanya dua hal, bilangan ganjil dan bilangan genap. Saya tanya bilangan negatif, positif, belum begitu paham mereka untuk menjelaskan ataupun memberikan anggota-anggota daripada kelompok bilangan-bilangannya. Nah, harapan saya dengan belajar di sini, kalian juga kuasai tentang jenis-jenis daripada bilangan. Terutama nanti ya di bilangan bulat. Nah, itu nanti tolong ditampilkan di bilangan bulat, jenis-jenis bilangan bulat. Jadi biar teman-temannya biar paham. Bilangan negatif itu juga termasuk bilangan bulat. Kemudian bilangan prima, kemudian bilangan ganjil, genap. Nah, itu nanti tolong ditampilkan.
Oke, anggota kelompoknya silakan untuk dijawab. Kita di sini saling diskusi ya, bukan berarti semua itu bisa. Tapi di sini kita belajar untuk saling bisa. Yang mungkin menjadi PR kita itu adalah ya benar yang disampaikan oleh Mbak Sintawati tadi ya. Bagaimana sih mengajarkan kepada siswa SD tentang pembagian porogapit? Ya, jalankan seperti itu ya. Kalau pemahaman penanaman konsep di SD ketika mengenai tentang pembagian ya kita fokus yang ini ya yang dipertanyakan Mbak Sinta tentang pembagian dengan menggunakan cara porogapit itu siswa masih banyak yang kesulitan terutama di SMP juga hampir yang kemarin ini ya lulusan pandemi ini saya tanya ya yang kelas 1 SMP porogapit itu hampir separuh itu yang nggak bisa porogapit. Hanya beberapa yang bisa. Perkalian bersusun pun seperti itu, masih banyak yang bingung. Ya, masih banyak yang bingung. Nah, inilah PR kalian sebagai calon guru-guru SD, guru-guru penerus buat inovasi baru. Jangan belajarnya monoton seperti itu saja ya. Ya. Jangan hanya belajar monoton itu saja. Cari pembelajaran atau kreasi yang lain. Seperti nanti saya sampaikan ini ada materi apa ya? Oke. Oke, nantilah saya tampilkan sebuah video ya nanti di LMS, silahkan dilihat contoh inovasi pembelajaran. Jadi saya ketika mengajar SMP ya sebelum pandemi itu lebih suka kepada planning yakni siswa itu sendiri mengerjakan langsung kemudian bertindak sebagai penanam konsep sendiri. Jadi mereka membentuk konsep mereka membangun sendiri dengan bimbingan guru. Jadi lebih tepatnya saya menggunakan alat-alat dan bahan yang ada di sekitarnya. Contohnya mungkin pernah melihat lah alumni saya ya, Kerut Finarsi mungkin pernah melihat kalau masih di SMP atau sudah lulus saya lupa. Yang jelas ketika itu saya mengajarkan di lapangan matematika. Nah, mengajarkan matematika tapi di lapangan. Gimana itu kan? Kita sudah kayak olahraga ya, mainnya di lapangan basket, di lapangan di sekitar lingkungan sekolah. Saya mengajar di situ, kemudian saya berikan sebuah pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang bersifatnya kita bermain tapi kita sebenarnya belajar. Modalnya hanya tali rafia sama lakban atau isolasi, hanya bermodalkan itu saja. Dan peluit ya, hanya itu saja saya bisa membuat pembelajaran yang menarik. Dan itu mereka lebih lama untuk penanaman konsepnya, lebih lama untuk daya ingatnya. Jadi pernah itu kemudian saya tanya lagi ketika kelas 8 kebetulan ketemu dengan saya tanya soal ini, mereka masih ingat. Ya, kemudian setelah itu selain itu saya kalau di kelas saya juga bisa menggunakan barang-barang bekas seperti tutup botol minuman, kemudian lidi sapu itu, kemudian kertas. Nah, kita banyak bermain itu sebelum pandemi. Setelah pandemi ya daring, makanya terus inovasi saya tidak berhenti ketika daring. Bagaimana inovasi saya sebagai pendidik? Menggunakanlah media YouTube untuk mengajarkan kepada mereka, menggunakan pembelajaran digital, kita rekam, kita buat, dan membuatnya itu tidak mudah. Kita harus buat mentahnya dulu, kita putar, kita cek, kemudian setelah itu baru kita rekam
Setelah proses rekam baru proses editing. Nah, itu sedikit cerita, semoga bisa memotivasi sahabat mahasiswa semuanya. Oke, untuk kelompoknya silahkan dijawab. Penilaian juga kalau misalkan semakin lama menjawab berarti ya penilaian juga semakin kurang ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ketut Finarsi kelompok 3. Jelaskan sifat komutatif dan asosiatif serta berikan contohnya. Sifat komutatif dikenal sebagai sifat penukaran. Secara umum, sifat ini ditulis dalam rumus sifat komutatif. A tambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 70 sama dengan 70. 25 dikali 13 dikali 4 sama dengan 24 dikali 4 dikali 13. 325 dikali 4 sama dengan 100 dikali 13. Jadi 1300 sama dengan 1300. Ketika menjawab tolong ini ya kameranya dihidupkan ya. Ketika menjawab itu dan yang bertanya dihidupkan. Ketika anggota kelompoknya itu menjawab dihidupkan kameranya, kemudian bagi yang mendengarkan yang bertanya juga dihidupkan kameranya. Biar kita saling menghargai satu sama dengan yang lain ya. Untuk yang kelompok penjawab silahkan untuk dihidupkan kameranya biar kita lebih sopan lah ya. Masa kita berbicara tapi tertutup kan, nanti dikira musuhan ya. Sifat ini dapat ditulis secara umum sebagai berikut. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Gimana Kak Ketut Finarsi? Sudah jelas atau belum? Tadi kan pertanyaan saya itu kan tentang bilangan cacah yang sifat-sifat pembagian, tapi tadi kakak memberi contoh ada perkalian pertambahan, itu maksudnya bagaimana Kak? Maaf Kak, coba diulangi kembali Kak. Untuk kelompok penyaji dilihat itu halaman 2.47. Halaman 2.47 itu ada itu, tinggal kembangkan kalimatnya. 2.47 dan 2.48. Oke, biar nggak lama ya. Jadi sifat daripada komutatif ya, komutatif dan asosiatif itu sebenarnya sama dengan sifat-sifat penjumlahan, pengurangan sama. Ya, yang pertama sifat komutatif aja ya. Saya kasih singkatnya saja. Komutatif itu ketika pembagian A dibagi B itu sama atau sama enggak ketika lihat di halaman 2.47 ya. Sama enggak ketika A dibagi B itu sama enggak ketika B dibagi A. Di contoh di situ ditampilkan 9 dibagi 3 itu sama enggak sama dengan 3 dibagi 9? Kira-kira beda ya, beda. Tapi kalau di sifat asosiatif, sifat komutatif di penjumlahan atau ya di penjumlahan itu sama. Penjumlahan dan perkalian itu sama, hasilnya sama, itu terpenuhi. Ya. Penjumlahan dan perkalian itu untuk sifat komutatif itu terpenuhi. Contohnya, misalkan pakai angka yang 9 dan 3. 9 kali 3 itu sama enggak dengan 3 dikali 9? Pasti hasilnya sama. Ya, 9 ditambah 3 itu hasilnya sama enggak ketika 3 ditambah 9? Pasti juga sama. Tapi berbeda ketika pengurangan. 9 dikurangi 3 belum tentu sama ketika 3 dikurangi 9. Begitu juga dengan operasi pembagian.
9 dibagi 3, hasilnya pasti akan berbeda ketika 3 dibagi 9. Jadi di sifat pembagian komutatif ini dia tidak terpenuhi, berarti tidak memiliki sifat komutatif seperti itu ya. Kemudian untuk sifat asosiatif, nah coba dilihat. Dia itu posisi ketika ada 3 buah bilangan, ya misalkan nih yang pertama dioperasikan itu di depan dulu, ya misalkan ada A, B, C, ya kita operasikan A dibagi B, cari hasilnya dulu, kemudian baru dibagi C. Apakah sama dengan ketika B dibagi dulu dengan C, baru A-nya ini dibagi dengan hasil dari pembagian B dan C? Bisa dilihat di halaman 2.48. Pasti dia tidak akan terpenuhi di situ ya. Kalau saya mau gambar juga nggak bisa ya. Jadi lihat di situ pasti nggak akan terpenuhi. Contohnya 42 dibagi 7 dioperasikan dulu baru dibagi 3. Apakah sama hasilnya dengan 42 dibagi dengan hasil bagi 7 dibagi 3? Pasti akan berbeda. Kalau nggak percaya ceklah pakai kalkulator tuh ya. Kalau susah, kalau biar nggak lama cek pakai kalkulator. Pasti hasilnya akan berbeda. Jadi di sini ya untuk sifat asosiatif ini juga tidak terpenuhi. Artinya dari pembagian ini sifat komutatif dan sifat asosiatif itu tidak terpenuhi. Gimana Ketut Finarsi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nanti dipelajari lagi ya. Itu sebenarnya mudah ya, sebenarnya mudah. Tapi karena ya harus sambil melihat modulnya dipahami itu ya, dipahami. Jadi sifat ini adalah sebenarnya sebagai kita mencari sesuatu operasi yang mana operasi tersebut operasi dalam bilangan ini. Namun ya kita itu sebenarnya sudah memahami operasi atau sifat-sifatnya, tapi kita itu tidak sering menggunakan sifat-sifatnya. Contoh ketika di SD langsung kan diajarkan, dikasih tahu kalau mengajarkan pakai sifat komutatif ya. Ini misalkan nih penjumlahan sifat komutatif. Anak-anak 2 tambah 3 itu berapa? 5. Terus gurunya bertanya balik, kalau saya balik nih 3 ditambah 2, siswa kan ngitung. Oh ya 5 Pak. Nah, jadi anak-anak 2 ditambah 3 itu sama dengan hasilnya 3 ditambah 2. Posisinya kalau dibalik, walaupun penjumlahan dalam operasi penjumlahan ya anak-anak ya, kalau posisinya dibalik itu hasilnya sama anak-anak. Tapi jarang kan guru yang mengajarkan sifat komutatif. Ketika A ditambah B sama dengan B ditambah A, hasilnya itu akan sama. Maka kalian pasti akan bingung ya, karena konsep ketika SD kalian nggak diajarkan tentang pengenalan sifat-sifat. Kalian semua itu sebenarnya sudah mengenal sifat-sifat dari asosiatif, komutatif, dan yang lainnya itu sebenarnya sudah mengenal. Cuman kalau dalam teorinya kalian akan bingung. Tapi ketika pelaksanaannya kalian semuanya sudah bisa. Ya. Gitu ya, Ketut. Jelas? Nah, macet ya. Gimana Ketut? Ada yang mau ditanyakan lagi? Audionya dihidupkan dulu, diklik audionya. Oke, mungkin sinyal. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan biar disambung lagi. Oke, lanjutkan dulu pertanyaan yang lain, biar waktunya biar cukup. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Aldi Kurniawan. Maaf Kak. Pertanyaannya, pengertian konsep bilangan cacah beserta
pengerjaannya agar dipahami oleh anak SD. Di mana bilangan cacah yaitu memiliki anggota terkecil 0 dan anggota terbesarnya hingga tak terhingga. Di mana bilangan cacah itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bagaimana cara mengenalkan materi bilangan cacah? Di mana kita sebagai guru bisa memanfaatkan objek-objek yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam mengenalkan bilangan cacah pula, kita menggunakan gambar hewan, alat transportasi, maupun buah-buahan dan alat tulis. Dengan begitu, para siswa dapat lebih memahami konsepnya karena contoh-contoh yang diberikan sangat erat dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana Kak Dimas? Maksudnya itu seperti apa Kak proses pengerjaannya? Pengenalan pertama. Pak, jelas. Oke, maksudnya yang ditanyakan proses pengerjaannya, proses yang bagaimana? Apanya Mas Dimas, Aldi? Maksudnya bagaimana pertanyaannya? Kan itu buat pengenalan anak SD Pak. Nah, terus proses pengenalan pertama itu seperti apa gitu? Proses pengenalan Kedengeran tidak Pak? perkalian maupun jumlahan? Bilangan cacah itu Pak. Ya. Kan yang ditanyakan itu tentang bilangan cacah. Ya, bilangan cacah itu kan apa sih bilangan cacah? Kenapa harus dikenalkan? Mereka udah nggak usah dikenalkan, udah kenal itu dari TK udah dikenalkan kan bilangan-bilangan. Hanya di SD dikasih tahu ini loh namanya bilangan cacah. Di TK kira-kira sudah diajarkan belum angka 1, 2 gitu? Mas Dimas. Udah Pak. Nah, yaitu bilangan cacah. Apa yang dikenalkan lagi? Mereka sudah kenal bilangan cacah. Terus pengerjaannya itu agar bisa dipahami itu seperti apa ya Pak? Pengerjaan bagaimana? Enggak Mas Dimas, paham nggak bilangan cacah itu apa? Coba sebutkan bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan 0 sampai dengan tak terbatas Pak. Ya, berarti kan 1, 2 itu bilangan cacah kan? Ya. Ya sudah, yaitu bilangan cacah. Nah, pengerjaan bagaimana yang maksudnya kok diajarkan di SD? Kayak seperti pengalian. Nah, berarti pertanyaannya bukan bagaimana mengenalkan bilangan cacah kepada siswa SD, tapi bagaimana lebih spesifik ya, lebih spesifik. Jadi kalau misalkan tanyanya, ya mau bagaimana cara mengenalkan operasi hitung bilangan cacah perkalian pada siswa SD. Nah begitu tanya pertanyaannya ya, jangan tanya bagaimana mengenalkan bilangan cacah ke SD. Ya sudah kenal mereka, kenapa yang dikenalin? Ya sama aja kita ngajarin bebek berenang. Bebek kan kalau nggak diajarin akan pasti bisa berenang. Nah mereka sudah punya konsep di TK, sudah punya di TK tentang bilangan-bilangan itu, tinggal yaitu ya. Oke, silahkan kelompoknya menjawab. Perkalian. Itu Mas Dimas tanya bagaimana cara mengajarkan atau mengenalkan kepada siswa di SD tentang operasi perkalian bilangan cacah. Misalkan nih 2 kali 3 itu bagaimana mengenalkan kepada siswa SD. Gini ya, apa namanya, kalian nggak usah terlalu berpikir bagaimana ya, terlalu berpikir tinggi. Ya sederhana saja, nggak usah buka-buka buku, sederhana saja. Dengan pengalaman kalian, dengan inovasi kalian, dengan proses berpikir kalian, bagaimana sih kira-kira mengajarkan ketika operasi perkalian, misalkan contoh ini dikali ini
diajarkan kepada siswa di SD itu bagaimana caranya. Sederhana saja, apa yang kira-kira kalian itu dulu kan pernah, toh ya, pernah mendapatkan materi seperti itu. Nah, guru kalian bagaimana ngajarkan? Kalian mudeng nggak? Kalau nggak mudeng, kalian berpikir, oh saya harus, guru ini harus mengajarkan seperti ini biar saya mudeng. Itulah proses proses belajar seperti itu. Proses belajar adalah suatu proses yang mana kita mendapatkan suatu pengalaman baru. Ada hasilnya, itu namanya proses belajar. Kalau kita hanya belajar tapi tidak ada outputnya, berarti hasil belajarnya belum maksimal. Oke, silahkan dijawab. Baik, di dalam misalkan himpunan sebuah objek, apel 1 dikali dengan apel 2. Kita bisa menggunakan objek-objek yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misal dalam penunjukan angka, 1 dikali 2 sama dengan 3, 3 dikali 4 sama dengan 12, dan di dalam misal hubungan antar bilangan, 3 kelereng dan 1 donat. Kelereng itu lebih banyak daripada donat. Bagaimana Kak Dimas? Ya Kak, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sintawati. Jelaskan cara atau metode apa yang tepat untuk menjelaskan bersusun pendek atau porogapit. Porogapit adalah sebuah metode pembagian di mana porogapit sendiri merupakan 2 gabungan dari bahasa Jawa, yaitu poro dan gapit. Poro memiliki arti bagi atau membagi, sedangkan gapit memiliki arti bilah atau kayu yang digunakan untuk menggapit. Di dalam konteks matematika, porogapit bisa diartikan dengan metode untuk membagi sebuah bilangan dengan menggunakan garis penggapit. Caranya bersusun ke bawah. Hal pertama yang harus diketahui adalah mana yang dinamakan pembagi dan mana yang dinamakan bilangan yang dibagi. Di dalam pembagian dengan bilangan Oke, begini aja satu, Mbak Miftah, kamera belakangnya dihidupkan, dibagikan layar, kamera belakangnya dihidupkan, terus sampean menjelaskan sambil mencoret-coret di kertas, itu mungkin akan lebih paham. Jadi mencoret-coret di kamera ya, di kertas, kemudian HP-nya direkamkan ke tulisan tangannya. Jadi kameranya dihidupkan belakang, diklik layar dibagikan dulu. Masuk nggak yang saya instruksikan? bisa Pak. Kalau hanya bicarakan pasti nggak akan jelas ya, karena kan harus butuh penerapannya, penjelasan langsungnya. 56 dibagi 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2 nyimpan 1. Jadi 4. Ini 1. Tuh, 5 dikurang 1. 5 dikurang 4 sama dengan 1, turun 6 dibagi 2 sama 8. Begitu, Pak. Ya tanyakan kepada yang bertanya. Saya kan nggak bertanya soal itu. Tanyakan yang bertanya. Gimana Mbak Sinta?
Mbak Sinta? Nah, sudah ketemu. Kan 5 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus 56 diambil 4. 6-nya diturunkan, 5 diambil 4 sama dengan 1. Lalu habis itu berapa enggak? 16 dibagi 2 sama dengan 8. Habis itu baru 8 dikali 2, itu kan belum ketemu hasilnya 0. Oh iya, ya ada 8 di. Ya, Mbak. Bagi saya. Terima kasih. 8 kali 2 sama dengan 0 ya. Agak-agak lupa Mbak, maklum. Gimana Mbak Sinta, masih jelas belum? Udah jelas belum? Sudah jelas Kak, tapi yang saya tanyakan mungkin kalau saya sebagai pengajar saya sudah jelas karena itu metode saya. Kalau untuk menerangkan ke dalam anak-anak itu bagaimana, maksud saya seperti itu. Misalnya harus dituliskan apa? Kalau ke atas ke bawah itu dikali, kalau ke bawah ke atas itu dibagi atau bagaimana, seperti itu. Oke, anggota kelompoknya bagaimana nih? Semakin diam berarti kesiapan dalam mengelola suatu presentasi juga nilainya semakin berkurang ya. Oke, begini sajalah sambil nunggu kelompoknya ya. Sepertinya kelompoknya ini kurang siap ya untuk presentasi. Oke, jadi begini. Ya, jadi ketika presentasi, sebelum presentasi tolong betul-betul dipelajari ya, terutama materinya. Ya. Materinya juga dipelajari dengan baik agar tidak terjadi seperti ini. Ya, lama ini tergolong lama ya. Biasanya kalau saya itu ya kemarin-kemarin nggak seperti ini, langsung paling berapa 1 menit lah, ini sampai lebih dari 5 menit tidak ada respon ataupun hal yang lain. Nah, harapannya jangan diulangi ya. Kelompok yang lain semua wajib punya tanggung jawab masing-masing, terutama tanggung jawab masing-masing yang disampaikan. Misalkan nih si A menyampaikan tentang operasi penjumlahan bilangan bulat, dia harus mempelajari betul itu isi daripada itu ya. Jangan seperti sistem kejar jam tayang atau hanya belajar ketika besok presentasi, hari ini baru belajar, membaca pun sekilas, tapi persiapkanlah baik-baik ya. Oke, saya komentari dulu dari penampilannya sambil nunggu anggota kelompoknya connect ya. Kembali yang pertama, oke, PPT masih standar ya, masih di bawah keinginan saya. Kemudian harapannya kelompok selanjutnya tampilkan animasinya ya, biar kita sambil belajar. Kemudian kalau dalam satu kelompok itu ada laptop dan bisa ditampilkan PPT-nya melalui laptop, lebih baik ditampilkan melalui laptop. Tapi kalau tidak bisa ditampilkan lewat laptop ya monggo kalau mau pakai handphone. Yang jelas apa yang kalian perbuat, hal kecil apapun yang kalian lakukan itu sebagai penilaian saya. Jadi saya kategori yang menilainya dari hal kecil ya. Saya menilai dari hal kecil, dari kesiapan, dari pertama membuka bagaimana kesiapan ya, kemudian mengontrol ketika jalannya presentasi bagaimana, itulah yang saya nilai ya. Itu sebuah poin penting, catatan yang saya berikan. Kemudian kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan langsung sistemnya itu langsung mencari. Artinya begini, satu kelompok penyaji itu kan misalkan anggotanya 4 ya. Kalau ada yang penanyanya bertanya ke salah satu materi, satu orang nyari itu pertanyaan dari yang si A,
Kemudian si B bertanya. Nah, anggota yang kedua siap-siap itu mencari jawabannya. Jangan semua pertanyaan baru ditampung, ya sudah ditampung baru mencari jawabannya. Nah, itu yang salah ya. Jadi satu pertanyaan langsung dicari. Jadi ketika selesai pertanyaan keempat, itu anggota kelompoknya langsung menjawab, bukan malah minta kesempatan untuk waktu. Ya kalau minta kesempatan ya 3 sampai 5 menit. Tidak lebih dari itu. Itu catatannya. Untuk anggota untuk kelompok yang lain tolong dipahami dan besok dipersiapkan dengan baik. Kemudian untuk kelompok ini juga persiapan materinya belum matang ya, belum di atas ini ya. Masih banyak hal yang harus dipelajari. Terutama masih ditanya dengan hal-hal ini, pertanyaan dari teman-temannya pertanyaan yang mudah, pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan langsung bisa dijawab sebenarnya kalau sudah mempelajari materinya, karena materinya di situ ada semua. Kemudian kalau pertanyaan bagaimana mengajarkan porogapit, itu kan kita berbicara dengan pengalaman. Kalau pengalaman kalian selama sekolah bagaimana ketika diajarkan porogapit, nah itu dikembangkan seperti itu ya. Oke, kelompoknya sudah bisa menjawab dari 4 anggota. Miftahul Janah, Anggi, Ani Kurniawati, Denny. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada respon, untuk tinggal beberapa menit lagi ya. Tinggal 15 menit lagi kan. Padahal saya akan membahas banyak di sini karena banyak kesalahan-kesalahan. Oke, nanti kalau sudah on langsung ya instruksi ke saya. Atau itu nggak usah dicari, nanti buat tugas di rumah pertanyaannya. Anggota kelompok bisa mendengar? Anggota kelompok? Bisa, Pak. Oke, buka sesi pertanyaan cermin kedua. 4 penanya untuk kelompok yang belum bertanya. Silakan. Baik, saya buka termin pertanyaan kedua. Silahkan yang ingin bertanya. Untuk kelompok anggota yang lain yang nggak bertanya, ya pilihannya hanya 2. Mau bertanya apa saya yang bertanya? Tadi kelompok berapa saja yang sudah bertanya? Tolong infokan, nanti saya panggil kelompok yang belum bertanya. Kelompok 1, kelompok 3, sama entah yang satunya Pak, nggak tahu saya. Saya kelompok 7, Dimas Aldi Ramadan. Saya kelompok 6, Cintawati sudah bertanya tadi Pak. Oke, Nurjana kelompok berapa? Saya kelompok 1, Pak. Untuk Ketut Finarsi kelompok 3 ya? Oke, silahkan. Kelompok yang lain? Pak, saya ingin. Oke, silahkan. Pak, saya ingin. Silahkan ke moderator. Kak, saya ingin bertanya. Iya, Kak, saya persilahkan. Nama saya M. Danar Asrofi dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana Anda menjelaskan konsep kurang dari dan lebih dari 2 bilangan? Halo Kak, dengar suara saya enggak? Dengar, Kak. Udah jelas apa belum Kak? Kak, maaf diulangi 1 kali lagi. Siap Kak. Bagaimana Anda menjelaskan
konsep kurang dari dan lebih dari dua bilangan. Baik, sudah, Kak. Jelas. Pertanyaan Kak. selanjutnya saya persilakan. Silakan kelompok 4, 5, dan 8. Mau bertanya apa saya yang bertanya? Anggota kelompok 4, 5, 8, tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan sebutkan nama kelompok ke moderator. Perkenalkan, nama saya I Gusti Putu Suko Ardiana. Saya dari kelompok 8. Di sini saya mau bertanya tentang berikan contoh perkalian melalui mesin fungsi. Contohnya ya, Kak. Baik, Kak. Silakan pertanyaan selanjutnya. Anggota 4 dan 5. Tidak ada yang bertanya? Saya Pak mau Oke, bertanya. silakan. Kelompok berapa? Saya Anastasia dari kelompok 5 ingin bertanya. Bagaimana cara agar lebih mudah dalam menentukan lambang bilangan berdasarkan nilai tempat? Kak, diulangi satu kali lagi. Bagaimana cara agar lebih mudah dalam menentukan lambang bilangan berdasarkan nilai tempat? Sudah jelas, Kak? Sudah, Kak. Sebentar. Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 4 ada tidak? Pak, kelompok 4, kelompok yang presentasi. Oh iya, ini 8 anggota 8 kelompok ya. Oke. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak usah dicari sekarang karena tinggal 8 menit. Itu silahkan dikerjakan di rumah ya. Kemudian dijawab dan disampaikan di grup hasil jawabannya. Kalau misalkan dia membutuhkan sebuah rekaman video ya silahkan direkam. Contohnya yang misalkan nih menjelaskan bagaimana cara menjelaskan perkalian atau menjelaskan pembagian. Nah, itu direkam ya biar jelas dengan suara, jelaskan seperti itu. Oke, silakan ditutup dulu. Saya akan mengisi. Ya, ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menyajikan presentasi pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena kalian menjadi yang pertama ya untuk menampilkan hasil diskusi kalian dan menjadi contoh daripada anggota kelompok yang lain. Bisa saya maklumin karena masih awal ya, belum maksimal, dan harapan saya anggota kelompok yang lain itu kelompok yang lain bisa lebih maksimal. Untuk kelompok yang lain minggu depan presentasi berarti modul ke-4 ya. 3 ya, modul ketiga.
Modul ketiga ya? Iya, Iya, Pak. Pak, Oke. modul 3. Maksimalkan pelajari materinya dengan baik, ya, pahami konsepnya. Oke, untuk saat ini coba di sini banyak sekali ya. Nah, ini waktunya tinggal dikit sih. Kalau tinggal dikit ini saya nggak bisa memberikan apa yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya banyak ya unek-unek saya tentang bilangan cacah ini. Banyak sekali kesalahan-kesalahan. Tapi karena waktunya hanya 5 menit kan. Ini ya. Jadi tolong untuk pertemuan besok jangan seperti ini ya. Ya, kelamaan diskusinya, harus menjawab, langsung cepat jawab. Ada pertanyaan langsung cepat jawab. Ya, ini selama tadi selesai presentasi jam 11, 1 jam kurang 5 menit itu hanya menjawab berapa pertanyaan tadi? Baru 2. Itu pun belum maksimal ya. Tolong betul-betul untuk kelompok yang lain ya, tolong lakukan dengan baik, kemudian pahami konsepnya. Ya, kita kuliah, harapan saya kuliah kita itu benar-benar kuliah. Seperti kuliah-kuliah di universitas yang lain. Di Unila, di mana kampus-kampus yang terkenal, ya. Jadi, tolong pelajari dengan baik, jangan hanya beranggapan saya hanya asal-asalan presentasi, asal-asalan buat PowerPoint, asal-asalan buat makalah. Jangan. Karena ke depan kalian pasti akan membutuhkan hal-hal semacam ini. Kalau kalian hanya kuliahnya biasa-biasa saja, maka outputnya nanti kalian juga akan biasa-biasa saja. Oke, sekarang yang paling mendasar adalah pertanyaan-pertanyaan yang ini masih besok saya simpan aja untuk besok ya. Yang ingin saya sampaikan adalah hal pertama ya, kesalahan yang sering kali kita lakukan. Oke, coba saya minta anggota kelompok ini Ani Kurniawati mana? Coba hidupkan kamera. Kamera dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Ani Kurniawati. Oke, Mbak Ani Kurniawati, coba saya tanya ya, sebutkan ya. Sebutkan nomor handphone Anda. Nomor handphone. Nggak apa, Pak. Iya, nomor handphonenya berapa? Nah, ulangi. Yang keras. 0856. Nah, ini. Ya. Kelompok ini adalah membahas tentang bilangan cacah. Ya, bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari kosong apa 0? 0. Nah, ini ya, berarti kan belum paham ya, ini hanya satu aja yang saya panggil. Coba yang lain, anggota yang lain pasti juga banyak yang melakukan hal-hal yang salah ini. Jadi kita berikan contoh kepada siswa kita dulu yang memberikan contoh ya. Kita dulu yang memberikan contoh bagaimana kita berbuat yang benar. Contohnya itu hal sepele itu. Menyebutkan nomornya berapa? 08. Nah, ini yang salah. Nggak ada nomor bilangan itu yang kosong, adanya 0. Ya. Kemudian saya panggil coba Anggi. Mana Mbak Anggi? Mana Anggi? Anggi Selviana ya. Anggi siapa namanya? Mic-nya dihidupkan. Anggi Kurniawati. Oke, Mbak Anggi Kurniawati. Oh, tadi Anggi ya, tadi ya? Tadi Anggi, ini Ani. Saya pakai HP-nya Ani, Pak. Soalnya susah sinyalnya, Pak. Oh, oke. Mbak Anggi, saya tanya coba, bedanya 0 dengan 0 itu apa sih? Bedanya 0 dengan 0.
Bingung ya. Yang lain, siapa ya? Listiani Lupitasari mana ini? Listiani Lupitasari mana? Coba hidupkan kameranya. Listiani nggak ada. Oke, Mbak Listiani. Bedanya antara 0 dengan 0 itu apa? Ya, audionya dihidupkan. Audionya dihidupkan, Listiani Lupitasari. Iya, Oke, Pak. apa yang kamu ketahui tentang 0 dengan 0? Tahu nggak bedanya 0 dengan 0? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau nol itu ang- kalau nol itu angka, Pak. Kalau kosong itu sebutan dalam bahasa sehari-hari. Oke, ya. Oke, waktunya sudah 12.00 ya. Jadi intinya adalah itu sebenarnya saya mau bahas banyak sekali ya kesalahan-kesalahan, cuman kita keterbatasan waktu ya. Jadi 0 dan 0 itu jelas suatu yang beda. Posisi penggunaannya itu beda jauh ya. Gunakan posisi dengan baik, tepat pada sasarannya. Seperti tadi menyebutkan nomor handphone ya. Nggak ada itu namanya 0. Angka bilangan 0 itu nggak ada. Adanya 0. Ya, sebutkan 0. Ya. Betul yang disampaikan oleh Mbak Listiani tadi ya, tentang kalau 0 itu sebuah tanda baca. Iya, betul. Ya, 0 itu sebuah lebih menggambarkan kepada suatu keadaan yang tidak berisi lah, intinya seperti itu. Ya, menggambarkan suatu keadaan. Tapi kalau 0, 0 itu adalah bilangan. Ya, bilangan yang disimbolkan dengan 0. Ya, walaupun tidak ada hasilnya ya disimbolkan dengan 0. Itulah 0, perbedaan 0 dengan bilangan. Oke. Silakan semuanya kameranya dibuka. Kita screenshot. Kita sudah pukul 12.02 ini ya. Padahal saya tadi rencana saya, wah ini udah selesai nih sampai jam 11 PowerPoint-nya ya, presentasinya. Kemudian saya mau ngisi setengah jam membahas tentang bilangan cacah. Ternyata oke, terhambat di diskusi ya. Tolong untuk kelompok selanjutnya tolong persiapkan dengan baik ya. Dan saya akan mengisi besok ya. Jadi kalian presentasi dulu, buka sesi pertanyaan dan nanti saya akan mengisi. Saya akan memberikan sebuah pengetahuan-pengetahuan yang dari hal kecil ya. Saya nggak cari yang besar-besar, saya tidak cari yang tinggi-tinggi, saya cari yang dasar saja. Biar kita semuanya biar mengajar pada siswa yang baik. Oke, dihidupkan kameranya semuanya, kita screenshot. Masih saya tunggu. Masih ada beberapa yang belum. Di layar saya bisa melihat semua ya, semua peserta ya. Caranya sudah saya ajarkan melalui laptop. Silahkan, bisa dipakai. Caranya update aplikasinya dan juga ya tipe HP, tipe laptop juga bisa berpengaruh. Karena aplikasi sama, tipe-tipe yang lain juga akan berbeda. Oke, silahkan ditampilkan. Masih proses. Masih ada beberapa yang belum. Masih ditunggu. Oke, masih ditunggu, masih banyak yang belum ini. Apa sinyalnya susah ya? Iya Pak, susah sinyal. Oke, masih saya tunggu, masih belum banyak yang muncul ini, baru beberapa saja ini.
Oke, masih kita tunggu. Oke, masih kita tunggu. Oke, ya sudah seadanya saja ya. Mari kita screenshot. Kita hitung 1, 2, 3. Yang lain silahkan screenshot. Dan ketua kelas silahkan ya, ketua kelas di screenshot kemudian dikirimkan ke grup kelas. Dan masing-masing peserta juga silahkan untuk screenshot agar menjadi sebuah bukti ketika nanti ada suatu permasalahan. Oke, barangkali itu yang bisa kita sharingkan pada kesempatan hari ini. Kita dibatasi oleh waktu sehingga tidak bisa leluasa untuk membahas suatu materi yang seharusnya penting yang kita bahas. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Tidak, Pak, cukup. Oke, jika cukup, semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Selamat siang, Bapak.